Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala asrofis sadat sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jajaran manajemen Yamaha Musik yang saya hormati, yang mewakili yang hadir pada sore hari ini, kawan-kawan takmir Masjid Al-Falah, dan yang kata sama-sama muliakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kita bersama-sama hari ini memperingati hari yang agung, kelahiran orang yang suci, yang mulia, yang kita harapkan syafaatnya, yaitu peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini belum mlebet itu Masya Allah. Jadi panjenengan kok santri loh. Salamannya banyak, mau ditilati apa, ada pinter-pinter, fase-fase luar biasa. Masya Allah, selamat, matur suwun luar biasa. Ini adalah suasana yang baik dari panjenengan semua, mohon diteruskan, disabari, dikuatkan. Saya ingin berdoa, mudah-mudahan panjenengan semua menjadi orang yang baik. Amin, amin. Panjang umur, keluarganya bahagia. Anak-anak kita semua soleh dan soleha insyaallah. Amin. Dan kelak menghadap Allah dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah. Di mana-mana kita sudah memperingati Maulid, di masjid, di musala, di kampung. Tapi tempat ini istimewa. Walaupun namanya sederhana, nampaknya ya yang hadir juga cukup banyak. Tapi saya yakin, saya ikut merasakan bangga, bahagia. Karena tempat ini adalah perusahaan yang tentu tidak mudah dengan waktu yang cukup. Panjenengan tentu datang ke sini dengan waktu yang sangat ketat dan lain sebagainya. Tapi panjenengan istiqomah, sabar, dan bisa meluangkan waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya. Amin. Kebaikan yang lipat ganda. Karena hari ini yang kita peringati adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat, kenapa sih kita ini kok bersusah payah bolak-balik di mana-mana memperingati Maulid? Bahkan ada sekelompok orang yang mempertentangkan, bahkan melarang, karena dianggap peringatan Maulid ini tidak ada di zaman Nabi. Saya jelaskan sederhana saja, agar kita punya pengetahuan yang cukup, nanti kita lama-lama juga lebih mencintai Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu. Seandainya tidak diciptakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menika mboten menciptakan seluruh alam semesta. Kalau ulangi malih, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Artinya Allah itu menciptakan alam semesta akan rusak, morak-marik, dan menjadi kacau kalau tidak ada guidance-nya, tidak ada petunjuknya, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan. Dan orang ini adalah satu-satunya adalah Nabi besar Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi Muhammad SAW itu sudah diciptakan ruhnya sebelum Nabi Adam, dan lahir di era Nabi terakhir, khataman nabiyyin, penutup para nabi, dan tidak ada nabi setelahnya. Maka saya dan panjenengan semua mendapatkan rahmat, nikmat yang agung, an-nikmah al-azimah, nikmat yang agung, yang sangat besar ketika kita dilahirkan menjadi umat Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dalam kitab Syarahul Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad itu satu, kalau berbuat salah tidak seperti umat yang lain tidak dibayar kontan sama Allah. Umatnya Nabi Nuh melanggar salah, banjir amblas semua. Umatnya Nabi Lot melanggar, jadi batu semua. Umatnya Nabi Musa melanggar, masuk laut, habis semua. Tapi rahmatnya Allah, Nabi yang terakhir yang kita peringati hari ini, itu rahmatnya luar biasa. Berkat Allah menciptakan Nabi Muhammad, maka kemuliaan juga ada pada umatnya. Ditunda dulu kalau membuat salah dan melanggar.
Tapi terkadang kita ini karena dimanja, salah dibiarkan, dijarno dari ngomong ini, dari Rasulullah. Akhirnya apa itu kadang-kadang untuk lama. Salah diperingatkan, kadang lupa. Memang manusia terbanyak salah dan lupa. Maka salah satu cara agar kita mengingat, maka perlunya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Berkali nopo kok diperingati hari lahirnya, kok bukan hari wafatnya, hari kemangkatannya. Panjenengan sering ten Pasuruan sekitarnya, Mojokerto, Jember, nopo Malang, itu kan ada peringatan hol. Holnya ini ki, hol mbah niki, holnya orang tua kita, pendae setahun nih, hauliyah setiap tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah dijamin. Allahumma shalli alaihi. Sejak lahir sudah maksum, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat salah dan tidak berbuat dosa. Nah, kita ini umatnya bisa salah, bisa dosa. Maka kalau panjenengan dilihat finishnya, akhirnya. Kalau awalnya baik, mungkin yazidu, terus naik turun, kadang api, kadang elek menjadi manusia. Tapi dilihat akhirnya, kalau akhirnya baik, masya Allah orang yang soleh, tak tahu cara nyakiti orang, kemudian orang seneng kabeh sak kampung, kemudian meninggal orang ini, ayo diselamati, dibacakan doa, petung dino, 40 hari, 100 hari, kemudian dikholi setiap hari. Tentu kita semua kepengen Bapak Ibu semua, saudara-saudara kita kepengen. Maka salah satu bukti kula panjenengan hari ini tidak semua yang hadir punya anak, tapi hari ini semua yang hadir pasti punya orang tua. Baik orang tua yang masih sehat bersama kita ataupun orang tua yang sudah meninggal. Maka salah satu amal Nabi dawuh, ada 3 amal manusia, anak turun Nabi Adam, itu yang lain putus, kalau 3 ini tidak putus. Yang berikutnya adalah waladun soleh, yang anak soleh kita semua yang selalu mendoakan orang. Ini pun sudah mbah sudah tidak ada, orang tua sudah tidak ada. Monggo, jenengan punya rezeki setiap pendak setahun hari wafatnya diperingati. Panggil orang 50 tidak apa-apa, selamatan itu saudara. Doakan sampai, insya Allah sampai. Karena dahulunya kan Nabi sudah begitu. Amal yang tidak terputus adalah anak soleh yang mendoakan orang Tua. Saya tidak kepingin ceramah-ceramah terlalu daki-daki teori-teori. Yang penting saya pulau panjenengan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Saya juga belajar. Saya masih banyak kekurangan, kesalahan yang banyak. Tapi rasanya karena waktu terus berjalan, ingin rasanya hidup ini lebih baik. Apalagi zaman sekarang ini hidup singkat, tidak terasa. Saya yakin panjenengan masih merasa remaja, sitas reuni-reunian SMA, reuni-reunian SMP, sitas moro-moro sih kalau anak-anak tapi wis duwe singkat. Memang betul hadis alamatus saah, tanda-tanda akhir zaman al-maut fujah. Salah satu tanda akhir zaman itu banyak orang meninggal dalam keadaan mendadak. Zaman sekarang akhir zaman ini tidak perlu orang tua meninggal. Kadang ya macam-macam. Apalagi sekarang ini penyakit luar biasa terus menerus. Citas COVID, citas ambekan itu. Sekarang muncul lagi ada varian baru. Wes masker citas mari sakit aku dimene masker. Tidak tahu bahwa lagi. Belum selesai lagi. Sirup bermasalah. Padahal penambihan arek loro panas cilik mesti parasetamol sih sirup. Sekarang bermasalah, rontok ratusan anak-anak kita usia balita sudah gagal ginjal. Dan ini saya yakin terus berputar Bapak Ibu. Sudah pasti berputar terus. Enggak lah mari iki ono. Sing pertama corona. Mari ngono Omikron. Mari anake umine. Saiki teko pamane di bapake. Karena apa? Ini bisnis. Bisnis farmasi itu luar biasa. Dan kita ini menjadi komoditas. Vaksin sekarang langka. Jadi mari vaksin, 2 tahun bakal ada dampak-dampak. Jadi kita ini menjadi objek.
Dan yang meninggal gak karu-karuan banyak. Dan korban yang paling banyak adalah umat. Saya sedikit nyempal Bapak Ibu agar panjenengan bangga bahagia menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Saya oleh seorang profesor di Malang ahli biologi itu diminta menulis tentang corona dari versi agama. Berkumpullah 3 orang, saya dari versi agama, kemudian profesor itu dari segi biologi dan anatomi tubuh, bagaimana kekebalan dan membuat satu ramuan yang jos untuk corona. 3 orang, saya kemudian dari sosial politik mengkaji bagaimana corona dampaknya. 2 tahun yang lalu, ketika bulan Ramadan buku ini terbit. Sang profesor yang ahli tentang farmasi, tentang biologi dan ramuan yang terbaik untuk COVID itu yang masih proses untuk dipatenkan di BP POM ternyata meninggal lebih dulu. Lebih dulu lah ya, dia aja yang meninggal. Wah, ini sudah apa-apa nanti lah. Kena COVID sendiri, kaget. Nah, saya mengungkap di buku itu betapa Islam ini luar biasa. Ternyata setelah saya buka, karena ini corona, saya sadar, saya buka bagaimana kesehatan bisa dalam Islam, dalam Al-Quran. Ternyata satu-satunya agama yang menjunjung kebersihan, yang menjunjung kesehatan, dan ibadahnya menjamin kebersihan dan banyak menggunakan air itu hanya Islam. Contoh, kita masuk ke musola atau masjid ini kan copot sepatu, copot sandal. Bahkan kita diharuskan wudhu. Sebelum wudhu sunnahnya kumur, bersih. Dan wudhunya minimal 5 kali kalau kita memang sholatnya 5 kali, apalagi lebih. Coba kesana, monggo. Agama mana di dunia ini yang menjunjung kebersihan? Walaupun tempat ibadahnya bagus, sepatu masuk. Walaupun tempat ibadahnya mewah, sandal masuk. Wis mbok kepet gak atus boleh masuk. Yang mengenal anadhofatu minal iman sampai mensejajarkan bahwa kebersihan itu sebagian, separuh dari iman hanya Islam. Itu satu bukti nyata, bukti secara empiris ilmu pengetahuan. Jadi kita alhamdulillah bangga dan ini menjadi satu justifikasi bahwa Islam adalah agama yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti nomor kali Kanjeng Rasul Muhammad SAW ini lahir di Mekah, daerah yang sulit air luar biasa pada tahun. Saya mendoakan kalau banyak bisa cuti. Amin amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah rumah sudah cukup. Insya Allah. Mobil, sepeda motor, walaupun kredit harus dulu. Amin. Ayo bisa lewat Pak Takmir ini urunan bareng-bareng umroh. Amin. Saya tidak promosi travel enggak, monggo. Yang penting sampai seumur hidup haji harus minimal umroh berapa. Amin. Apa? Nampak ikhlas. Merasakan bagaimana jerih payah susahnya Rasulullah SAW. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bersusah payah jaga kita sebagai umatnya. Mungkin kalau ke Wali 5 sudah di kampung-kampung Wali 5, Wali 9. Ayolah diterus ke Mekah Madinah. Di samping belanja ya monggo, tapi yang penting nampak ikhlas. Oh ini tempat kelahirannya Rasulullah SAW. Langsung ke Taif, bukan disambut tapi di samping. Kemudian ke Gunung Uhud berdarah-darah demi umatnya. Kemudian kita tersujud syukur berdoa kepada Allah di Raudhah, di makamnya Rasulullah SAW. Insya Allah doa kita terus. Amin. Sehingga kita ini menjadi umat Islam bisa luas gitu. Tapi saya yakin kalau wajah-wajahnya sudah kepingin lah umroh ya. Insya Allah. Ayo niat. Insya Allah niat kuat akan datang rezeki yang tidak disangka. Sudah yakin. Tapi dengan syarat, ayo mulai malam ini yang belum mengamalkan perbanyak membaca sholat. Tidak bayar gampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi Muhammad. Allahumma sholli. Lazim sampai yang gawe bekerja di depan mesin, di depan komputer, di depan alat-alat, wes gak ambil ngomong enggak kok, ambil guyon atau sambil apapun, tapi ngetek terus dilazim. Nanti apa yang banyak hajatkan, sambungkan dengan Nabi Muhammad, maka akan sambung kepada Allah Subhanahu.
Banyak kok orang kelihatannya pekerjaannya biasa saja, tapi bisa uripe betah-betah. Amin. Gak kedabalan kalau ini. Ketoknya biasa. Saya yakin tadi ini Masya Allah, saya lihat wajah-wajahnya ini. Amin. Saya masuk ada aura. Makanya saya mau pondok ini. Seperti pondok. Ayo kita teruskan. Bekerja yang giat, bekerja yang semangat, tapi jangan lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuat-kuatkan. Saya pesan, saya setuju. Di sini sebenarnya nggak sulit kan membuktikan. Batal wudhu, minta izin sebentar ke toilet, wudhu lagi. Sudah, yakin kalau sampai ikhlas, sampai nanti akan menemukan satu yang memuliakan sampai kaget. Ulama rezeki itu nggak disangka-sangka. Tidak harus orang umroh itu dari uang kita, tidak harus. Boleh jadi Allah menggerakkan orang kemudian mengajak sampai, boleh jadi semua tidak ada. Kemudian moro-moro oleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya ambil contoh. Saya tidak akan cerita orang lain, saya mencoba tidak seperti saya. Sama-sama belajar. Supaya sampai yakin kalau kita punya niat, didorong oleh selawat dan kecintaan betul kepada Rasulullah, membayangkan ya Allah kepengen saya betul ziarah ke Mekah Madinah, kepengen umroh, kepengen haji, terus kepengen itu dikuatkan. Nanti akan kabul kalau kita disambungkan kepada selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pada usia 40 tahun pada waktu itu saya itiba niru kepingin lah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu asal wahyu usia 40 tahun di Gua Hira. Gua Hira itu adanya di Mekah, bukan di Rembang ini. Butuh biaya transport naik pesawat 9 jam 10 menit sampai 10 jam. Ya ongkos lebih kurang 30 juta. Waktu awal saya umur 40-an itu ya sekitar 25 juta. Saya terus membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa saya membaca sholawat? Gini, Bapak Ibu hadirin saudara-saudara semua. Kalau ibadah yang lain itu Allah tidak melakukan sholat, zakat, puasa, haji. Allah dan Rasul Allah tidak melakukan. Tapi sholawat apa dalil? Innallaha wa malaikatahu Yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya bersolawat atas Nabi. Ini jarang dikaji, jarang dikaji. Kita jarang sering membaca di Maulid Tiba, banyak di awalnya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu banyak. Tapi kita jarang mengkaji ini. Allah kemawon ketika bersolawat sama Nabi itu Allah dan Rasulnya dan malaikatnya solawat, baru memerintahkan kita untuk bersolawat. Artinya betapa mulianya posisi Rasulullah Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun saya ingin Pak ya Allah, ingin saya ziarah ke Mekah Madinah, wabil khusus saya ingin ke Gua Hira, ingin seperti Rasulullah SAW. Bagaimana di usia 40 tahun di Gua Hira menerima wahyu. 1 minggu sebelum saya berangkat, tidak punya uang, serius, saya tidak punya uang, tidak cukup. 2 hari tidak salah, 3-4 hari sebelum berangkat, saya ditelepon oleh seseorang. Ternyata pimpinan biro travel. Orang ini dapat nomor telepon dari kawan saya. Boleh Allah menggerakkan bisa saja. Ini Habib Zainal ya begini-begini. Bisa nggak Habib menggantikan ini ada jamaah umroh 60 orang yang pembimbing sakit. Nah, sakit ya, saya pakai tapi senang bisa pembimbing sakit. Terus gimana? Panjenengan bisa menggantikan. Saya belum pernah umroh, belum pengalaman. Tidak perlu pengalaman. Ini waktu sudah mepet. Ini saya kepengen sampai berangkat. Ya sudah bismillah. Loh, Allah bilangkan. Kok ya dingaren ustadznya sehat moro-moro. Siapa yang membuat sakit? Siapa yang menggerakkan orang ini? Kawan saya menyampaikan bahwa ada sakit. Padahal kriteria tidak masuk. Semestinya orang yang sudah membimbing umroh itu pengalaman, sudah tahu jalannya, ini rondo, ini Multazam, Mekah, Madinah, mana-mana harus sudah tahu. Saya dicul, tapi sudah karena memang ini qadar Allah, berangkat. Dan saya betul-betul nampak tilas ke Gua Hira, merasakan bagaimana penderitaan Rasulullah SAW naik gunung sampai 3 jam kalau turun 2 jam panas-panas. Bapak Ibu hadirin di hadapan kita ada seorang ibu, banyak ibu. Islam sangat menghormati wanita. Begitu Rasulullah SAW menerima wahyu dalam keadaan gemetar,
badannya panas dingin keringat karena mendapatkan sesuatu yang belum pernah dibayangkan. Siapa orang yang pertama jatuhnya? Istrinya, Sayyidah Khadijah. Di situ terjadi dialog yang luar biasa. Nabi Muhammad itu gemetar, Wah, bismillah. derajat koyo nervous luar biasa, keringat dingin lah istilahnya. Zamiluni kemudian diselimuti, dibesarkan hatinya oleh istrinya. Nek karo Jawa wis tenang Mas, panjenengane wong apik. Insyaallah Allah niku akan bersama panjenengan. Kita semua orang baik-baik. Wala takhaf, la tahzan, wala takhaf. Tenang aja kuwatir. Loh, laki-laki yang digitukan oleh istrinya, dikasih spirit, dikasih semangat, itu langsung kemudian sehat kembali dan kemudian tenang kembali jiwanya. Ini Rasulullah loh, orang terbaik. Bagaimana peran istrinya pun masih bisa dirasakan. Apalagi kita ini. Jadi wajah-wajah ini memerlukan dukungan istrinya. Saya ini dokter, Pak Saran ini dokter, tapi ketak bujurnya ya bujurnya. Peran istri, loh iya. Saya sering ngomong sama istri saya ngadepi demo ribuan orang, tapi ngadepi istri belum bisa. Sebaliknya, kalau kita berangkat kerja, keluar rumah, didorong oleh istrinya, disebut dengan baik itu akan, Masya Allah, padahal kita berangkat. Dan itu rahmah Allah tuh. Disitulah syariat Nabi Ibrahim dan kemudian diteruskan Nabi Muhammad bahwa harmonisasi itu penting. Nanti kalau pada umroh, pada waktu sa'i baru merasakan bagaimana hubungan suami istri. Saya teruskan sedikit lagi. Bagaimana seorang Rasulullah SAW memuliakan seorang wanita di Madinah, di awal Mekah kembali ke Madinah. Di Madinah ada sebuah riwayat, tatkala Rasulullah SAW itu khutbah, datanglah malaikat Jibril. Singkat cerita, ya Rasulullah, saya berdoa, panjenengan mengamini. Apa doanya malaikat Jibril? Doanya malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah. Ini orang-orang hebat semua. Malaikat Jibril hebatnya luar biasa. Malaikat utusan Allah, Rasulullah adalah orang yang masuk utusan Allah. Berdoa pasti mustajab. Yang pertama, ya Allah, jangan diterima pahala hamba-hambamu orang yang hukukul walidain. Nomor dua, qatlul wahid. Yang ketiga, suami yang istri yang tidak taat kepada suami atau keluarga yang tidak harmonis. Amin. Ternyata hubungan kita kepada Allah itu masih menantu. Harus diangkat oleh hubungan sesama. Artinya, ngapunten, seorang ibu yang ahli ibadah, panjenengan seorang wanita yang luar biasa ahli ibadah, tapi suami kemudian tidak meridhoi, maka pahala kita juga menang. Suami yang jahat sama istrinya, yang juga tidak memperhatikan istrinya, yang tidak sayang sama istrinya, itu karirnya tidak akan berjaya. Astagfirullah. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang bulat, karirnya gak muda-muda, problemnya banyak, mohon ditinjau bagaimana kasih sayangnya kepada tujuh. Banter ya. Artinya seorang istri apapun mereka membawa keberkahan kepada suami. Karena tanggung jawab istri ada kepada suami. Jadi rezekinya istri itu Allah titipkan kepada Suami. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Rahimahumullah, saya lanjutkan. Terus untuk apa kita ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah kita paham pilih Nabi Muhammad diperingati hari kelahirannya karena mulai lahir sampai wafat baik terus. Bahkan selalu meningkat iman dan takwanya. Nah kita ini naik turun, maka diperingati hari kewafatannya. Tentu dengan peringatan ini kita berharap kita setelah sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul. Untuk apa kita memperingati Maulid ini penting supaya kita pulang dari tempat ini tahu. Pertama, kita ini lahir 14 abad setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kula panjenengan mboten semerep, mboten nate kepanggih Nabi Muhammad, mboten nate ningali semerep mendengarkan suara indah dari Nabi Muhammad.
belum pernah memandang wajah indah dari Nabi Muhammad, belum pernah bersalaman, belum pernah bertatap muka, belum pernah bertemu, belum pernah macam-macam, belum pernah. Tapi kita ini diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Kita ini memeluk Islam seperti ini, ngerti agama, tahu halal haram.